inti dari semuanya, dari adanya penciptaan langit, bumi, manusia, agar manusia mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Antum lihat Allah berfirman di akhir surat Talak. Di akhir surat Talak, Allah berfirman surat At-Talak ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Dan juga Allah yang menciptakan bumi. Sama 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Dan ketentuan Allah turun di antaranya. Maksudnya apa hikmah Allah menciptakan 7 lapis beserta isinya? Allah menciptakan bumi juga sama. Kata Allah, lita'lamu. Agar kalian semua mengetahui. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya kalau kita mengetahui yang mengadakan kita Allah, yang sebelumnya yang menentukan kita Allah, yang mengadakan kita ada di atas muka bumi siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan rupa kita Allah. Maka jangan yang pertama kita sembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dia yang menciptakan kita, mengadakan kita, mengatur semuanya. Dia yang paling berhak untuk kita gantungkan urusan kita. Ya, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian nama yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di adalah Ar-Razzaq. Ya, jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq. Ini kemarin kita bahas tentang Ar-Razzaq di Masjid Asy-Syifa waktu daurah. Ya, Ar-Razzaq memiliki makna apa? Ar-Razzaq yang menjamin semua rizki hamba-hambanya. Takaffarallah bi arzaqil ibad. Artinya Allah yang menjamin semua rizki hamba-hambanya. Ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, Innallaha war Razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha pemberi rizki. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11, Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hud ayat 26, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan rizkinya dijamin oleh Allah. Artinya semuanya dijamin. Makanya kata Nabi SAW, Anna nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ya. Wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizqi bima'siyatillah. Ya, fa inna ma 'indallahi la tunal illa bi ta'atillah. Kata Nabi SAW, jiwa seseorang itu tidak bakalan wafat, melainkan sudah disempurnakan rizkinya oleh Allah. Jadi dia tidak bakalan wafat, kecuali rizkinya telah disempurnakan. Mau lari kemana aja, pasti rizkinya menghampiri dia. Jadi rizki sama ajal ini sama. Kalau Allah menentukan si fulan wafat pada tanggal sekian, mau dia berada di dalam rumahnya, di pinggir jalan, dimanapun, pasti dia wafat. Nggak bisa lari dari ajal. Begitu juga rizki. Mau dia lari kemanapun juga, apa yang ditetapkan oleh Allah dari rizkinya pasti mengenai dia. Nggak mungkin tertukar. Ya. Dan dia tidak mungkin wafat, melainkan rizkinya telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya disuruh oleh Nabi SAW, bertakwa kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Ya. Semuanya dikasih. Kalau si fulan ketika lahir ditentukan, rizki dia 10M misalnya. Dari makan, minum, biaya, ini, itu. Nggak mungkin wafat kecuali 10M itu udah dia rasakan. Jadi pahami ya? Ya. Begitu juga usia. Kalau dia ditentukan oleh Allah usianya sekian, dia tidak bakalan bisa lari, dan ajal tidak bisa ditunda dan didahulukan. Manusia hanya fokus kalau rizki itu hanya harta. Tapi dia tahu, dia lupa kalau rizki Allah itu sangat luas. Bukan hanya harta. Yang pertama, rizki yang sifatnya umum. Apa tuh rizki umum? Hah? Rizki umum itu rizki yang berkaitan dengan badan. Makanan, minuman. Sate rizki apa sate? Hah?
rizki umum, ya. Kemudian baju. Nah, ini semuanya yang berkaitan dengan rizki umum. Kendaraan, rumah, semuanya. Ini sifatnya umum yang berkaitan dengan badan dia. Ya. Nah, rizki yang umum ini dikasih ke semuanya. Ke semua makhluk dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang yang jahat, artinya orang mukmin yang bermaksiat. Orang kafir dikasih rizki ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok orang kafir kaya-kaya, sedangkan orang yang sholat miskin-miskin misalnya? Ya, maka jawabannya kalau dia dikasih rizki yang sifatnya apa? Umum. Rizki umum ini tidak menentu kebaikan dan keburukan. Jadi belum tentu orang yang dikasih rizki yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan badannya, rumah yang mewah, harta yang melimpah, jabatan dan yang lainnya, itu menentukan kebaikan dia, tidak. Ya, karena orang kafir pun dikasih hal ini oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Dalam surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Lihat kata Allah, adapun manusia, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, kalau dia diuji oleh Allah. Jadi ujian itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Kalau dia diuji oleh Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, dia dimuliakan. Wa na'amahu, dia dikasih nikmat, rizki, kesehatan yang lainnya. Fayaqul fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Fayaqulu rabbi akraman. Jadi manusia menyangka kalau anak dapat jabatan, anak ada pekerjaan yang luar biasa, punya kendaraan, Rabb aku menghormati aku, memuliakan aku. Dengan rizki yang sifatnya apa? Umum. Wa amma idza mabtalahu, adapun manusia kalau diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rizkinya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu rabbi ahanan, manusia mengatakan Rabb aku menghinakan aku. Dijawab sama Allah apa? Kalla, tidak. Artinya itu bukan patokan penghinaan dan kemuliaan. Karena itu rizki yang sifatnya umum dikasih oleh Allah. Jangankan orang muslim yang bermaksiat, hatta orang kafir pun dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dikasih oleh Allah. Nah, yang kedua, rizki yang khusus. Rizki yang khusus. Rizki yang khusus itu yang berkaitan dengan apa, ikhwah? Kalau tadi rizki yang umum berkaitan dengan apa? Badan. Kalau rizki khusus berkaitan dengan apa? Dengan hati. Semua rizki yang berkaitan dengan hati itu rizki yang khusus yang hanya Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak mendapatkan rizki yang khusus. Rizki yang khusus itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amalan soleh, berkaitan dengan kelapangan jiwa, berkaitan dengan ketenangan hidup, berkaitan dengan rizki yang halal. Semua yang bisa menopang agamanya itu rizki yang khusus. Dan puncaknya adalah dia dimasukkan oleh Allah ke surga nanti. Nah, makanya antum lihat, sebagian orang dikasih rizki umum tapi tidak dikasih rizki khusus. Sebagian orang ada dikasih rizki yang khusus, tapi mungkin dikasih rizki yang umum namun tidak banyak. Dan ada orang yang dikasih oleh Allah dua, rizki yang umum yang luar biasa dan rizki yang khusus juga luar biasa. Ada orang dikasih rizki yang umum luar biasa banyak, kendaraan 5, 6, 7, tapi tidak dikasih rizki yang khusus yang berkaitan dengan hati. Makanya dia selalu berkeluh kesah, dia selalu sempit jiwanya, dia tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak terpanggil untuk baca Al-Quran, tidak bertaubat dari dosa-dosa.
tidak dikasih taufik mana yang halal dia kerjakan, mana yang haram dia tinggalkan. Makanya jadi dilihat dari luar mewah, tapi dalamnya pada hakikatnya ringkih. Karena tidak ada pedoman hidup yang baik, tidak dikasih rizki yang khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Bagian orang dikasih luar biasa, rizki yang umum, aktivitas yang padat. Ya, bagian orang-orang non-muslim, dia menjelaskan tentang manajemen hidup mereka. Saya bangun jam sekian saya rapat sama fulan, nanti saya kesini, nanti saya ada proyek ini, dijelasin sama dia. Subhanallah, dia tidak dikasih rizki khusus oleh Allah. Yang paling besar, dia tidak dikasih hidayah Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dikasih dia bisa ta'lim. Rizki yang umum tidak memudahkan dia untuk datang ke majelis ta'lim. Rizki yang umum tidak memberikan dia taufik kalau dia ini nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya dia belajar Al-Quran, menghafal sebagian ayat. Artinya dia tidak dikasih rizki yang khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan sebagian besar manusia mencari rizki yang umum dan meninggalkan rizki yang khusus. Nah, sebagian lagi dikasih rizki khusus luar biasa, walaupun rizki yang umum mungkin terbatas. Dia mungkin rumahnya biasa, sederhana, aktivitasnya biasa, tapi dikasih oleh Allah rizki yang khusus luar biasa. Dia dikasih oleh Allah ilmu yang luas, hafalan Al-Quran. Dia dikasih oleh Allah taufik bisa menjaga sholat 5 waktu, bangun di malam hari, menghatamkan Al-Quran tiap bulan, sedekah, berbuat baik kepada manusia, terus dikasih sama Allah rizki khusus. Maka dikasih rizki yang umum untuk menopang yang khusus ini. Maka ini fadl, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Cuma rizki umumnya pas-pasan, rumah yang kecil dan yang lainnya. Nah, ada orang dikasih oleh Allah dua-duanya. Dia dikasih oleh Allah rizki yang khusus, ilmu yang luas, iman dan yang lainnya, dan juga dikasih harta yang melimpah. Dan ini maksud dari Nabi Muhammad, maksud dari sabda Nabi SAW, ni'mal mal lirajulin salih. Sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Dianya soleh, punya rizki khusus, dikasih oleh Allah harta, akhirnya dia tepat sasaran. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini punya 4 orang. Yang pertama, Allah kasih dia ilmu dan harta. Ada rizki khusus, ada rizki umum. Maka dia habiskan hartanya di jalan Allah dan dia berikan dan dia tunaikan hak-haknya. Maka orang yang pertama ini bi afdalil manazil. Kedudukannya sangat tinggi, luar biasa. Dan ini sebagian manusia ada seperti ini. Bahkan sebagian masyayikh, sebagian ulama, dia dikasih oleh Allah harta yang luas dan ilmu yang luas. Seperti Imam Al-Laythi. Imam Al-Laythi salah satu imam di negara Mesir. Dia punya harta yang banyak, kemudian dia punya ilmu yang luas. Makanya dia selalu open house. Semua penuntut ilmu belajar sama dia, ngambil ilmu, kemudian setelah ngambil ilmu dikasih makan gratis semuanya. Dan setiap dia punya kebiasaan, dicatat sama dia ulama-ulama besar, dikirimin uang dan kebutuhannya, dipenuhi sama dia. Nah, orang seperti ini dikasih ilmu yang luas dan dikasih rizki yang umum yang banyak. Seperti siapa lagi? Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama hadis. Dia dikasih luar biasa ilmu yang luas, imam dunia dia. Orang-orang pada datang belajar sama dia, dikasih harta yang banyak. Sampai dikatakan beliau menghajikan orang satu kampungnya dengan syarat tidak boleh mengeluarkan duit semenjak keluar rumah sampai balik ke rumah. Jadi dari biaya kebutuhannya, kendaraannya, oleh-olehnya semuanya ditanggung. Ya. Nah, orang seperti ini dikumpulkan oleh Allah 2 kebaikan. Ya, rizki yang khusus berupa ilmu dan yang lainnya, dan rizki yang umum yang berkaitan dengan badan. Nah, makanya di sini juga kita harus dari kita mengetahui nama Allah Ar-Razzaq dan pembagian rizki, kita harus tahu mana skala prioritas yang harus kita cari. Yaitu rizki yang khusus
yang memang Allah berikan khusus hanya buat orang-orang yang beriman. Dan puncaknya ya ikhwah, orang itu nanti dikasih rizki masuk surga. Masuk surga rizki apa tidak? Rizki yang apa itu? Khusus apa umum? Khusus. Dan surga itu juga bertingkat. Yang paling besar rizkinya surga yang paling atas Firdaus. Dari Firdaus itu memancar sungai-sungai surga dan sungai yang paling tinggi nikmat tingkatan surga di akhirat kelak. Maka kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 11, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Iman dan amal, rizki apa? Rizki khusus. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah, lihat di akhir ayat, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan kepada dia rizki yang paling terbaik. Dikasih rizki. Dengan rizki di dunia dia beriman dan beramal saleh, di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Bisa